Setelah lewat pukul 8 malam, di ruang makan keluarga Moretti. Sambil memandangi sisa sup di mangkuk, Benson menutup mulut dengan tangannya untuk menahan sendawa puas. Meskipun ini sudah ketiga kalinya kita memakannya, aku tetap merasa ini lezat. Rasa asam dan manis tomat serta tekstur kenyal buntut sapi berpadu menjadi cita rasa yang unik dan sempurna. Klein, aku menyesal karena perusahaan keamanan Blackthorn membuat Kota Tingen kehilangan seorang koki luar biasa. Melissa menyandarkan tubuhnya ke kursi dan mengangguk setuju tanpa berkata apapun. Itu karena kalian belum merasakan masakan yang sesungguhnya, kata Klein sambil tersenyum rendah hati. Jika nanti ada kesempatan, mari kita pergi ke restoran Bonaparte di Jalan House untuk mencicipi masakan khas Intis yang autentik, dan juga ke restoran Coastline di distrik Golden Indus untuk mencoba hidangan khas selatan. Itu adalah restoran yang sering diliput koran, di mana biaya rata-rata per orang sekitar 1,5 pound. Aku lebih suka masakanmu, jawab Melissa tanpa ragu. Benson terkekeh dan mengalihkan topik. Tapi, aku merasa sup buntut tomat itu tetap kurang sesuatu. Mungkin, seharusnya tidak dimakan dengan roti? Klein mengangguk setuju. Paling cocok dipadukan dengan nasi. Nasi, gumam Melissa dengan ekspresi penuh kerinduan. Tingen, yang terletak di utara, tidak tergolong kota besar. Selain beberapa restoran tertentu, sangat sulit untuk berkesempatan memakan nasi. Bagi Benson dan Melissa, makanan seperti itu hanya ada dalam deskripsi koran dan buku pelajaran. Melihat ekspresi adiknya, Klein tertawa. Tunggu sampai kita mengumpulkan gaji selama 6 bulan lagi, kita akan mencari kesempatan berlibur ke Teluk Desi dan mencoba hidangan khas di sana. Teluk Desi terletak jauh di selatan Kerajaan Lowen, dan sepertiganya dimiliki oleh Kerajaan Feyna Potter. Tempat itu mendapat banyak sinar matahari, memiliki pemandangan indah, dan terkenal dengan paellanya. Sebelum Melissa sempat mengutarakan pendapatnya tentang menabung, Klein berkata, 3 bulan lagi, aku seharusnya mendapat kenaikan gaji lagi. Saat itu, kita benar-benar bisa mewujudkan keinginan untuk berlibur, sekaligus tetap menabung untuk kebutuhan. Mengapa? Perhatian Benson dan Melissa pun langsung tertuju padanya, seperti yang Klein perkirakan. Klein berdeham ringan dan tersenyum sambil menjelaskan. Karena profesionalismeku, Departemen Kepolisian yang selalu bekerja sama dengan perusahaan kita berniat mempekerjakan aku sebagai konsultan sejarah paruh waktu. Mereka akan membayar tambahan setidaknya 2 pound seminggu. Kalau kalian melihatku memakai seragam polisi dan membawa dokumen resmi nanti, jangan kaget. Tentu saja, seperti yang kalian tahu, efisiensi kerja di lembaga pemerintahan itu selambat langkah seorang nenek berusia 90 tahun. Mereka masih harus melalui prosedur panjang, dan juga wajib melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap diriku. Jadi, di hari libur selama 2 bulan ke depan, aku akan sering pergi ke Universitas Hoi untuk menemui mentorku dan para staf pengajar yang kukenal untuk belajar lebih banyak. Melihat ekspresi terkejut di wajah kakak dan adiknya, ia berhenti sejenak lalu berkata dengan nada aneh. Seperti yang pernah dikatakan Kaisar Rosel, tak ada kata terlambat untuk belajar. Benson terdiam beberapa detik sebelum berkata dengan nada setengah bercanda setengah emosional, apakah sudah terlambat bagiku untuk mendaftar ke universitas? Pengetahuan memang benar-benar sebuah harta. Dan juga kekuatan. Klein menambahkan dalam hati. Benson, kau butuh buku tata bahasa Klein dan buku sastra klasiknya, kata Melissa tiba-tiba, mendahului Klein. Ekspresi Benson berubah. Ia mengatupkan rahang dan berkata, Klein, berikan aku buku-buku itu malam ini. Bahkan jika yang mereka lakukan hanya membuatku tertidur, aku bertekad membacanya 1 jam, tidak 1,5 jam setiap hari. Aku bersumpah demi nama Dewi, jika aku tak bisa melakukannya, aku akan menjadi babon berambut keriting. Senyum langsung muncul di wajah Klein. Tidak masalah. Keesokan paginya, Klein menggantung mantel dan topinya di gantungan di ruang istirahat. Lalu ia mengikuti instruksi Rozani dan berjalan ke ruang tugas di luar gerbang Canis di ruang bawah tanah. Kapten Dan serta para anggota yaitu Fry, Sika, Royali, Leonard, dan Kenley semuanya ada di sana. Saat mata abu-abunya melirik ke arah Nighthawk yang baru dipromosikan, Dan tersenyum dan berkata, kita punya rapat rutin setiap Kamis untuk merangkum misi sebelumnya dan membahas berbagai tantangan. Aku adalah orang yang sudah teruji menghadapi banyak rapat rutin. Klein bercanda dalam hati. Ia mengambil tempat duduk dan berkata sambil bergurau, perlukah aku memperkenalkan diri? Dan tersenyum lalu menoleh ke Kenley. Ceritakan secara singkat hasil penyelidikan terhadap Sirius Arapis. Kenley, yang juga seorang Nighthawk yang dipromosikan dari staf sipil, bertubuh sedang, berambut coklat tebal, ototnya kencang, dan tampak cerdas.
Ia berpikir sejenak lalu berkata, dengan bantuan Pak Tuan Nel, kami menemukan tempat persembunyian rahasia Sirius. Ada banyak buku dan barang di lokasi itu. Dari sana, kami bisa memastikan bahwa Sirius adalah salah satu anggota bawah tanah organisasi rahasia Aurora Order. Ia juga seorang pemuja rahasia. Ada cukup bukti bahwa dia dan Hannes Vincent menjual buku catatan keluarga Antigonus kepada Welch. Siapa yang tidak ingat, Welch bisa bertanya kepada Klein. Kami menemukan barang-barang berharga, termasuk 3 formula ramuan sequence. Sequence 9 Seer, Sequence 9 Apprentice, dan Sequence 8 Clown. Tugas berikutnya adalah menggunakan lingkaran pergaulan Sirius dan surat-surat yang kami temukan untuk melacak anggota luar lainnya dari Aurora Order. Fokus pencarian diarahkan pada bidat yang telah menyusup ke kepolisian. Selain itu, orang-orang yang pernah berhubungan dengan Hannes perlu diperiksa kembali. Dan mengangguk pelan, lalu menatap Klein. Seperti yang baru saja kamu dengar, kita mendapatkan formula ramuan Clown, tetapi belum bisa memastikan keasliannya. Kita harus menunggu respon dari Katedral Suci. Dalam misi yang berkaitan dengan Aurora Order, kamu memberikan kontribusi yang penting. Ditambah lagi, karena kamu menembak seorang anggota Secret Order, tidak akan lama lagi kamu akan mengumpulkan cukup kontribusi untuk promosi. Tapi, aku harus mengingatkanmu, tidak semua orang seperti Deli. Kamu harus menahan diri dan menunggu 3 tahun. Untuk menghindari kehilangan kendali, kamu tidak boleh membiarkan pola pikirmu terpengaruh oleh penemuan formula ramuan Clown ini. Kapten, kau tidak paham betapa ajaibnya berakting. Aku sudah memastikan keaslian formula ramuan Clown itu melalui ramalan di atas kabut abu-abu tadi malam. Klein mengangguk patuh. Aku akan menjaga emosiku. Lalu si Katron, Midnight Put berambut putih bermata hitam yang pendiam, berkata, kita masih belum menemukan petunjuk tentang provokator Tris. Aku menduga dia sudah kabur dari Tingen. Setelah selesai bertukar informasi baru, Klein meninggalkan ruang tugas dan mencari Pak Tuan Nil untuk melanjutkan pelajaran mistisisme. Siang harinya, ia pergi ke guru bela dirinya, Gawain, untuk latihan dasar kekuatan, daya tahan, dan koordinasi tubuh. Saat matahari masih terang pukul 5 sore, Klein melepas pakaian latihannya, mandi dengan cepat, dan berganti kembali ke pakaiannya semula. Lalu ia naik kereta umum menuju Jalan Besik. Ia tidak lupa pada cerobong merah yang dilihatnya dalam ramalan mimpi, maupun pria yang ia curigai sebagai anggota alkemis psikologi yang membeli bahan tambahan untuk ramuan spektator di pasar bawah tanah. Hal-hal ini akan sulit diselidiki dalam perannya sebagai Nighthawk. Nomor 27. Perusahaan detektif swasta Henry. Ya, ini dia. Klein menemukan kantor detektif swasta sesuai deskripsi di koran. Katanya, perusahaan ini dapat dipercaya. Ia mengenakan masker, menundukkan topi, dan menaikkan kerah mantelnya. Ia menaiki tangga menuju lantai 2 tempat kantor itu berada. Tuk, tuk, tuk. Ia mengetuk pintu yang setengah terbuka. Silahkan masuk, kata suara serak yang terdengar seperti terganggu oleh dahak. Klein mengangkat tongkatnya, mendorong pintu, dan masuk. Ia melihat kantor detektif itu berkonsep hampir terbuka. Ada 4 pegawai yang duduk di bilik kerja masing-masing. Halo, saya detektif Henry. Ada yang bisa saya bantu? Sambut seorang pria berbaju putih dan rompi hitam. Ia memegang pipa rokok, memiliki rahang tegas, alis tebal tajam, dan mata biru tua yang meneliti kliennya. Klein menggunakan kerah mantelnya untuk menutupi separuh wajah dan berkata, aku punya 2 hal untuk dipercayakan padamu. Berapa tarifmu? Itu tergantung tingkat kesulitan tugasnya. Henry menarik pandangannya lalu menunjuk sofa di area tamu. Mari kita bicarakan di sana. Klein mengikutinya ke area semi tertutup dan duduk di sofa 1 seat. Ia tidak melepas mantel, topi, maupun maskernya. Dengan sengaja ia membuat suaranya serak dan berkata, pertama, aku perlu kau membantuku mencari sebuah rumah dengan cerobong seperti ini, beserta informasi siapa pemilik dan penyewa saat ini. Sambil berbicara, ia mengeluarkan kertas terlipat rapi. Saat dibuka, terlihat gambar cerobong dengan warna dan pemandangan sekitarnya. Ini adalah gambar yang Klein buat dengan memanfaatkan keunikan area di atas kabut abu-abu dan metode berdoa pada dirinya sendiri. Gambarnya luar biasa, puji Henry tanpa sadar. Lalu ia mengerutkan dahi dan berkata, ini tidak rumit, tapi sangat memakan waktu. Akan butuh waktu lama dan banyak tenaga. Aku mengerti. Klein mengangguk pelan. Henry berpikir sejenak lalu berkata, 7 pound. Harga pekerjaan ini 7 pound. Selain itu, kau harus memberiku waktu setidaknya 2 minggu. Baik.
Kedua, carikan aku pria ini dan identitasnya. Yang aku tahu, dia kadang muncul di bar naga jahat dekat distrik pelabuhan. Dan orang-orangmu tidak boleh sampai terdeteksi olehnya. Dia sangat peka dan punya kemampuan observasi yang menakutkan. Klein mengeluarkan potret kedua. Ia bermaksud menghubungi anggota alkemis psikologi untuk melihat apakah bisa mendapatkan informasi atau bahan berharga, misalnya formula yang bisa ditukar dengan Justice. 3 pound. Misi seperti ini sekitar 3 atau 4 pound. Keahlian menggambarmu akan membantu aku dan asistanku menghemat waktu, jawab Henry dengan lihai. Totalnya 10 pound? Klein merasa harga itu memberatkan. Henry mengisap pipanya dan berkata, ya, dan kau perlu membayar uang muka 2 pound. Saat ada kemajuan, kau harus membayar lagi 3 hingga 5 pound. Sisanya dibayar saat misi selesai. Kalau begitu aku akan datang minggu depan untuk memeriksa kemajuanmu. Klein tidak menawar harga agar Henry tidak mengingat ciri-cirinya. Setelah menandatangani kontrak standar, ia mengeluarkan 2 lembar uang 1 pound dan memberikannya pada Henry. Dari tabungannya, kini ia hanya tersisa 1 pound dan 17 soli. Saat melihat pria berbalut masker kain kasa dan mantel hitam berkerah tinggi itu pergi terburu-buru, Henry menatapnya curiga sambil mengisap pipa. Mengapa dia mencari rumah dengan cerobong seperti itu? Dia pasti seorang seniman, atau setidaknya pelukis profesional. Sore harinya, di rumah mewah Viscount Glen. Audrey, ditemani pelayan wanitanya, mengikuti tata krama dan menyerahkan tangannya pada tuan rumah. Ia melihat pria itu mengecup tangannya singkat. Kecantikanmu membuat salonku semakin bersinar, puji Glen seperti biasa. Lalu, ia merendahkan suara dan berkata, wanita itu sudah datang. Dia seorang Beyonder sekaligus penulis. Penulis? Tanya Audrey santai sambil mengamati reaksi Glen. Setelah itu, ia tidak perlu menghiraukan keberadaan pelayan pribadinya Annie, karena mereka berbincang mengenai hal-hal biasa. Glen meluruskan tubuhnya, lalu terkekeh. Ya, aku rasa kau pernah membaca karya-karyanya. Dia menulis buku Stormwind Mountain Villa yang sangat dipuji selama 2 bulan terakhir. Aku menikmati buku itu, terutama tokoh Lady Sisi yang tenang, jawab Audrey dengan senyum tipis. Namun, dalam hati ia memutar bola matanya sendiri. Itu karena hobi terbarunya sama sekali tidak ada hubungannya dengan novel. Ia sudah berhenti membaca Stormwind Mountain Villa sebulan lalu, dengan kemajuan terhenti di sepertiga bagian. Sejak bergabung dengan klub tarot, mengenal sang Fool yang perkasa, dan menjadi seorang Beyonder sejati, ia larut mempelajari pengetahuan mistisisme. Ia juga belajar psikologi secara sistematis, dan kehilangan minat pada kegiatan lain. Sambil tersenyum, Glen memandu Audrey menuju sebuah sofa di aula. Aku yakin Nona Forswell akan meninggalkan kesan baik padamu, sebab dia persis seperti Lady Sisi di Stormwind Mountain Villa. Tenang, cerdas, dan pemalas. Selain itu Nona Audrey, apakah kau akan bermain piano untuk kami nanti? Itu adalah pujian terbesar untuk sebuah novel dan sastra. Audrey menatap profil wajah Glen. Ekspresi, nada suara, dan bahasa tubuhnya semuanya menunjukkan niatnya untuk memamerkan diri. Dia ingin memanfaatkan aku untuk pamer, pikir Audrey, seakan baru pertama kali mengenal sahabatnya itu. Ia mempertahankan senyum elegannya dan berkata, guru musikku, Tuan Vicanel sang pianis, mengatakan bahwa kemampuanku memburuk akhir-akhir ini dan perlu banyak berlatih lagi. Baiklah, Glen sedang mencari topik lain saat tiba-tiba melihat seorang wanita mengambil kue dari meja panjang. Audrey, ini adalah Nona Forswell, penulis Stormwind Mountain Villa. Audrey menoleh. Nona Forswell berusia sekitar 23 tahun, tinggi 1,65 meter, mengenakan gaun kuning pucat berhias rumbai. Rambut coklatnya agak bergelombang, dan matanya berwarna biru pucat. Saat Glen memperkenalkannya, Force tersenyum dengan kesan seperti sedang memikirkan sesuatu. Dalam waktu kurang dari 3 detik, Audrey sudah menangkap beberapa detail kecil. Ada bekas kuning samar di jari-jari Force. Dia perokok. Ada kapalan jelas di jari-jarinya di tempat memegang pena, sesuai identitasnya sebagai penulis. Gerakan lengannya menunjukkan ia memiliki kekuatan fisik lumayan. Tidak umum bagi penulis, kecuali dia rajin berolahraga atau memiliki pekerjaan lain sebelumnya. Gaya yang tenang, rasional, dan tepat yang ia tunjukkan di Stormwind Mountain Villa pasti berhubungan dengan pekerjaan sebelumnya. Sorot mata dan emosinya santai, memberi kesan bahwa ia memandang rendah Audrey dan Glen. Mungkinkah itu rasa superioritas seorang Beyonder terhadap manusia biasa?
Jika Glenn mengetahui identitasnya sebagai Beyonder hanya sebuah kebetulan, seharusnya ia merasa cemas dan gelisah. Karena ia tak bisa menebak reaksi Glenn atau tindakan berikutnya. Ketidaktahuan selalu membawa rasa takut. Ini berarti Force lah yang sengaja mendekati Glenn setelah mengetahui hobi kami. Dia pasti cukup percaya diri dengan apa yang akan terjadi. Kenapa seorang Beyonder mendekati Glenn? Apakah dia butuh dukungan dana, bahan-bahan Beyonder di gudang, atau bantuan untuk sesuatu? Saat itu, Glenn memperkenalkan Audrey kepada Force. Nyonya, inilah Nona Audrey yang tadi saya sebutkan, permata paling mempesona di seluruh Backlund. Ayahnya adalah Earl Hall, penasihat terpercaya yang mulia, sekaligus anggota kabinet yang dihormati. Selamat siang Nyonya Force. Stormwind Mountain Villa masih berada di samping tempat tidurku sampai sekarang, ucap Audrey sambil memberi hormat sesuai tata krama bangsawan. Namun, ia menambahkan dalam hati, itu karena aku belum menamatkannya, bahkan setelah sebulan. Force membalas sopan, selamat siang, Nona Audrey. Kecantikan Anda sungguh meninggalkan kesan. Saya rasa saya sudah mendapat ide untuk novel berikutnya. Hehe, Viscount Glenn mengatakan Anda punya bakat luar biasa dalam musik. Mereka hanya saling memuji karena sedang berada di tempat umum. Setelah melihat Force menuju meja hidangan dan mengambil kue krim, Audrey menarik pandangannya dan berjalan bersama Glenn ke ruang tamu. Ia mengingat detail yang baru dilihatnya tadi, berusaha menebak motif wanita itu untuk mendapat keuntungan di percakapan berikutnya. Saat melangkah, Audrey, yang biasanya setenang seorang penonton objektif, menginjak gaunnya sendiri dan nyaris jatuh. Untungnya, Annie menahannya tepat waktu. Nona, desain unik gaun ini membuat Anda tidak bisa berjalan terlalu cepat, bisik Annie. Aku tahu. Audrey mengangguk, pipinya memerah. Aku terlalu sibuk mengamati orang sampai lupa melihat kemana aku melangkah, gerutunya dalam hati. Selama sisa acara salon itu, Audrey bertemu banyak penulis ternama, kritikus, dan musisi. Selalu mempertahankan senyum manis nan anggun. Akhirnya, setelah otot wajahnya mulai pegal, ia melihat isyarat dari Viscount Glenn. Ia menunggu beberapa menit, lalu beralasan hendak ke kamar mandi. Mengangkat sedikit gaunnya, ia berjalan keluar perlahan. Setelah memastikan tak ada yang mengikutinya, Audrey menuju ruang kerja di lantai 1 dan berkata kepada Annie, "Aku ada urusan dengan Glenn. Jaga pintu, jangan biarkan siapapun masuk." Baik. Annie tidak merasa aneh karena tahu Audrey dan Glenn sering membicarakan mistisisme secara pribadi. Audrey masuk, mengunci pintu. Glenn duduk di balik meja sambil memainkan pena. Force berdiri di depan rak buku, membolak-balik sebuah buku. "Aku perkenalkan lagi, Nyonya Force, seorang Beyonder sejati," kata Glenn sambil berjalan menghampiri. "Begitukah?" Audrey berpura-pura ragu. Force mengembalikan buku itu ke tempatnya, lalu tersenyum. "Sepertinya aku harus membuktikan diri." Dia berjalan ke pintu, meletakkan telapak tangan kanan di gagangnya. Tiba-tiba pandangan Audrey buram, seolah melihat Force menjadi tak kasat mata, dan melewati pintu begitu saja. Beberapa detik kemudian, gagang pintu berputar, dan pintu yang terkunci terbuka. Force masuk kembali dari luar sambil tersenyum. Annie yang berada di luar tak menyadari apapun. "Sungguh kemampuan yang luar biasa," seru Glenn. Audrey menarik napas dalam. "Aku tidak meragukannya lagi." Namun, dalam hati ia menyimpulkan bahwa tujuan Force bukanlah uang atau barang, Beyonder sekuat itu tidak akan kesulitan mendapatkannya. Glenn tak punya penjaga Beyonder. Force ingin memanfaatkan status dan sumber daya kami untuk sesuatu? Force terkekeh. "Mari kita bicara terus terang. Waktu kita tidak banyak. Aku dulu dokter di sebuah klinik, lalu mendapat kesempatan menjadi Beyonder, lebih dari 2 tahun lalu. Aku berharap kalian mau melakukan sesuatu untukku, dan imbalannya, aku akan membiarkan kalian menjadi Beyonder sejati. Aku akan menjual formula ramuan dari salah satu sequence dan bahan-bahannya." Mendengar janji itu, Glenn langsung bertanya, "Apa yang kau ingin kami lakukan?" "Adarkan kerjaku yang di penjara dan menunggu vonis akhir. Aku ingin kalian menyelamatkannya dengan cara apapun," jawab Force singkat. Audrey mengernyit. "Nyonya Force, kemampuan yang Anda tunjukkan tadi sepertinya lebih cocok untuk tugas ini." Force tertawa kecil dan menggeleng. "Tidak. Dia tidak bisa melewati tempat-tempat yang bisa kulalui. Aku hanya bisa mengunjunginya secara rutin dan mengobrol dengannya. Selain itu, mempertaruhkan nyawaku demi menyelamatkannya bukan ide bagus. Hidup ini singkat, dan masih banyak yang bisa kita lakukan." Audrey mengamati wajah dan bahasa tubuh Force,
lalu bertanya, "Aku mengerti. Kejahatan apa yang membuat rekan Anda di penjara?" Ekspresi Force tampak canggung. Dia orang yang sangat dihormati, mampu membuat orang patuh sepenuh hati. Dia berkarakter baik dan ramah. Hanya saja, cara yang ia gunakan untuk meyakinkan seorang preman agak keterlaluan. Setelah menyerahkan misi itu, Klein kembali ke jadwal biasanya. Pelajaran mistisisme di pagi hari dan latihan tempur di sore hari. Rutinitas ini hampir membuatnya lupa bahwa ia anggota Nighthawks. Kutukan sering terlibat insiden supernatural juga seakan menghilang. Hari Sabtu, gilirannya menjaga gerbang Canis. "Kau bisa menikmati kopi yang kutinggalkan di sini, atau teh hitam di kantor pegawai," kata Dan sambil menyapu ruangan dengan tatapan abu-abu gelapnya. Klein, yang sudah memberi alasan pada kakak adiknya, mengangguk senang. "Baik, Kapten. Anda benar-benar seorang pria dermawan." Dan tertawa. "Itu akan membantumu rileks? Terlalu tegang tidak baik untuk kesehatan." Ia mengambil topi dan tongkatnya, lalu menuju pintu. Saat hampir keluar, ia berbalik dan berkata, "Lupa mengingatkan, jangan buka gerbang Canis apapun yang kau dengar, kecuali dibuka dari dalam. Ingat, apapun yang kau dengar, apapun yang terjadi." "Kapten, itu agak menyeramkan." Klein langsung tegang. Ia merasa kegelapan di ruang bawah tanah lebih menguasai daripada cahaya lampu gas.